kita di pagi hari, di hari Senin, Pekan Paskah yang keempat. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat pada kehidupan seorang gembala. Seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik itu seorang yang selalu mengikuti aturan main. Dia tidak melompat tembok, tapi dia selalu melalui pintu. Dan ketika dia masuk, dia dikenal. Itu menampakkan bahwa dia telah menghabiskan waktu, energinya untuk mengenal umatnya, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Makanya kedatangannya dia amat dirindukan. Sebagai gembala, tugasnya adalah untuk menjaga, melindungi. Melindungi apa? Melindungi kehidupan para domba-dombanya. Supaya domba-dombanya jangan tersesat, supaya domba-dombanya selalu juga mengikuti jalan yang telah ditetapkan. Karena itu biasanya seorang gembala sesudah jalan dibersihkan, dia selalu berjalan di belakang. Dia mengatur supaya domba-domba itu tetap berjalan di relnya. Ketika ada domba yang coba-coba memakan daun-daunan dari tetangga melewati pagar, dia akan mencoba dalam kelembutannya untuk menghalau, untuk mengingatkan bahwa bukan begitu caranya. Tetapi ketika berhadapan dengan semak-semak berduri, semak-semak yang susah dilalui, gembala itu akan berjalan di depan, membersihkan jalan-jalan itu, supaya domba-dombanya boleh berjalan dengan tenang, dengan aman. Seorang gembala akan menghadapi tantangan apapun juga untuk menjaga kawanan domba-dombanya. Ketika kita ngomong soal gembala, pertama-tama kita ngomong soal Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan sebagai gembala yang baik itu kita lihat bagaimana dia mempertaruhkan segala-galanya. Dia mempertaruhkan hidupnya dengan memberikan kepada kita, makhluk yang lemah yang terbuat dari tanah ini, napas kehidupannya. Dia mempertaruhkan semuanya itu. Karena dia meyakini bahwa domba-dombanya itu juga akan bereaksi positif. Tetapi apapun reaksi domba-dombanya, itu adalah ungkapan cintanya kepada para dombanya. Dia tidak hanya memperlakukan kehidupannya dengan memberikan napas kehidupan, mempercayakan napas kehidupan kepada makhluk yang lemah yang terbuat dari tanah, tetapi juga dia mempertaruhkan nyawa anaknya, putranya yang tunggal, yang mati di kayu salib untuk menebus kita, yang menjadi tumbal untuk kita, untuk menunjukkan jalan bagaimana kita harus menjadi orang yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi putra-putri Allah sendiri. Dan putranya yang tunggal itu, Yesus Kristus, juga mempertaruhkan segala-galanya. Hidupnya, harga dirinya, segala-galanya. Dia rela diperlakukan dalam penderitaan yang paling kecil, dalam tantangan yang paling mengerikan. Dia rela semuanya itu, asal kita semua memperoleh hidup dalam kepenuhannya. Karena itu sebagai domba, mari kita belajar untuk mendengarkan Tuhan itu. Mari kita belajar untuk mendengarkan sabda Tuhan itu. Marilah kita belajar untuk mengikuti contoh teladan dari sang gembala yang baik itu. Mari kita membuka mata kita untuk melihat pengorbanan-pengorbanannya itu dan mencoba
membalas pengorbanannya itu dengan apa yang bisa kita buat. Bagi sang gembala, nggak penting berapa besar pengorbanan atau berapa kecil pengorbanan kita. Tetapi selama pengorbanan itu adalah satu persembahan diri yang tulus, semuanya itu berharga di hadapan Bapa di surga, di hadapan sang gembala di langit. Ketika kita ngomong soal gembala yang baik, kita ngomong soal Tuhan sebagai gembala yang baik, tetapi juga kita ngomong soal kita yang telah menerima tugas tanggung jawab sebagai gembala. Pertama-tama gembala kehidupan kita dan gembala kehidupan mereka-mereka yang menjadi bagian hidup, tanggung jawab, dan perutusan kita. Karena ini kita adalah gembala yang mencontohi gembala yang baik, kita pun harus berusaha untuk menjaga kehidupan kita, untuk menjaga kehidupan mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Kehidupan bagaimana? Kehidupan yang layak. Pertama-tama layak sebagai manusia, layak sebagai putra-putri Allah, layak sebagai anak-anak Allah sendiri. Makanya kita harus bertumbuh menjadi anak-anak Bapa di surga dengan menjaga diri kita. Lalu untuk bertumbuh dengan menjaga diri kita supaya kita semakin bertumbuh menjadi putra-putri Allah. Di saat itulah kita juga tanpa kita sadari, kita juga menjadi seorang gembala atas kehidupan kita. Dengan menjaga mereka-mereka, dengan berjuang menjadi suara, dengan menjadi bahu, dengan berjuang untuk orang lain yang bersusah dan menderita, tanpa kita sadari, kita juga memainkan peran sebagai seorang gembala yang baik gitu. Makanya bacaan hari ini pertama-tama mau mengingatkan kepada kita bahwa kita punya seorang gembala. Maka mari kita belajar untuk mendengarkan dia. Tetapi karena kita sudah juga menjadi seorang gembala, mari kita juga menjalankan tugas tanggung jawab kita sebaik-baiknya menjadi gembala yang baik. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, menjaga, melindungi kita, supaya kita tetap kuat dalam menjalankan tugas perutusan, apapun tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga kita selalu setia, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.